Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatmalian dari NPM 17 14 12 10 11. Saya mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul penelitian saya yaitu identifikasi beberapa jamur yang berasosiasi dengan biji kopi pada tingkat petani di Desa Sedayu, Kabupaten Tanggamus. Langsung saja kita mulai. Kopi merupakan bahan minuman yang memiliki aroma dan cita rasa yang khas, sehingga banyak dikonsumsi oleh lapisan masyarakat. Biji kopi yang disimpan di gudang semakin lama mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang disebabkan oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor abiotik meliputi lingkungan di sekitar gudang, sedangkan faktor biotik meliputi serangga dan jamur. Jamur adalah organisme yang dapat bertahan hidup pada berbagai lingkungan dengan media yang berbeda-beda, serta memperoleh makanannya dari media jamur tersebut tumbuh. Adanya kontaminan jamur dalam suatu produk dapat membahayakan konsumen, karena beberapa spesies jamur dapat menghasilkan senyawa mikotoksin. Penghasil mikotoksin terutama berasal dari genus Aspergillus, Penicillium, dan Fusarium. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah petani dapat mengetahui jamur-jamur yang berasosiasi dengan biji kopi. Kemudian, petani dapat melakukan pengendalian terhadap jamur yang berasosiasi dengan biji kopi. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka dari penelitian ini adalah jamur yang berasosiasi dengan biji kopi akan dilakukan pengambilan sampel sebanyak 60 sampel. Kemudian kita akan lakukan identifikasi di laboratorium menggunakan mikroskop. Setelah itu kita akan dapat hasil dari identifikasi tersebut. Kemudian kita akan mengetahui faktor yang mempengaruhi tumbuhnya jamur pada biji kopi tersebut. Setelah itu kita akan hitung berapa persentase jamur yang tumbuh pada sampel tersebut. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh hipotesis dari penelitian ini adalah jamur yang berasosiasi dengan biji kopi adalah jamur Aspergillus flavus. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Yani 2008 menemukan 13 spesies jamur perusak biji kopi robusta yang didapatkan dari pedagang pengumpul kecamatan di Bengkulu, yaitu Aspergillus flavus, Aspergillus fumigates, Aspergillus niger, Aspergillus ocrassus, dan Aspergillus venti. Cendawan yang dapat mengakibatkan toksin pada biji kopi adalah Aspergillus ocrassus dan Penicillium verrucosum, yaitu dapat memproduksi ochratoxin. Toksin AO yang bersifat karsinogen dapat menyebabkan keracunan pada manusia dan juga hewan.
Selain faktor mutu, faktor keamanan kesehatan saat ini merupakan salah satu syarat yang mulai dituntut oleh konsumen. Maka, penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel biji kopi dari petani di Desa Sedayu, Kabupaten Tanggamus. Kemudian dilakukan identifikasi untuk mengetahui jenis jamur yang berasosiasi dengan biji kopi. Selanjutnya dihitung persentase jamur yang berasosiasi dengan biji kopi tersebut. Mengingat bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra penghasil kopi di Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis jamur yang berasosiasi dengan biji kopi. Manfaat penelitian ini adalah mengetahui jamur-jamur yang berasosiasi dengan biji kopi dan dapat dilakukan pengendalian dengan sebaik mungkin. Di Indonesia ada banyak dijual di pasaran secara umum. Ada dua jenis kopi, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Menurut data Kementerian Pertanian pada tahun 2016, kopi Robusta banyak mendominasi produksi di Indonesia, yaitu sebanyak 73,57%. Sementara sisanya sebanyak 26,43% adalah kopi Arabica. Hal ini dikarenakan bahwa kopi Robusta dibandingkan dengan kopi Arabica, yaitu lebih mudah perawatannya, harganya lebih murah, dan lebih tahan terhadap penyakit, yaitu karat daun. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2020 di Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah jarum isolasi, pinset, cawan Petri, tabung reaksi, tabu Erlenmeyer, gelas ukur, gelas piala, batang pengaduk, aluminium foil, timbangan analytik, oven, penangkas air, pembagi sampel berbentuk box, dan mikroskop serta autoklaf. Sedangkan bahan utama yang digunakan adalah biji kopi. Untuk isolasi cendawan digunakan media dikloron 18% gliserol agar, sedangkan untuk identifikasi cendawan digunakan media Zapek gas ekstrak agar. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Biji kopi sebanyak 60 sampel diambil secara acak dari petani 20 sampel, pedagang 20 sampel, dan eksportir 20 sampel. Jumlah sampel yang diambil telah mewakili jumlah petani maupun pedagang setempat di Desa Sedayu, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah pembuatan media tumbuh. Kemudian yang kedua adalah isolasi cendawan dilakukan dengan metode pelempengan langsung atau direct plating. Yang ketiga yaitu sampel akan didesinfeksi dengan Na-hipoklorit 1% selama 2 menit. Kemudian dikeringkan di dalam cawan Petri yang diberi alas 2 lembar kertas saring steril. Selanjutnya diletakkan pada media dikloron 18% gliserol agar. Selanjutnya yang keempat yaitu cawan Petri akan diinkubasi pada suhu ruang selama 7 hari. Koloni setiap spesies atau isolat cendawan yang dibedakan atas warna dan pola pertumbuhannya. Selanjutnya akan dilakukan adalah identifikasi.
Kemudian yang terakhir akan dihitung persentase butir yang terserang oleh setiap isolat cendawan. Untuk setiap isolat cendawan masing-masing diberi misalnya isolat A, isolat B, dan seterusnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.